Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam hadir. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Madi Dwi Rasa dengan NIM 211751194 dari Rombel 14, di mana di sini saya akan menjelaskan mengenai upacara yatnya pada new normal. Indonesia dikenal sebagai negara dengan berbagai jenis budayanya. Budaya Indonesia merupakan seluruh kebudayaan yang ada di Indonesia tentunya, dari Sabang sampai Merauke. Jadi, yang termasuk di dalamnya adalah seluruh kebudayaan yang ada di Nusantara, baik itu sifatnya budaya lokal ataupun budaya asing yang sudah lama di Indonesia sebelum Indonesia merdeka, baik dari Provinsi Sumatera, Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Bali, dan lain-lainnya. Kebudayaan tersebut bisa terbentuk karena dari agama-agama atau keyakinan yang dianut kelompok, sehingga terbentuklah sebuah kebudayaan yang mereka lakukan sampai saat ini, bahkan menjadikan tradisi bagi mereka. Salah satunya Bali. Bali merupakan pulau dengan kekentalan budaya yang sangat kental. Bahkan banyak wisatawan mancanegara datang ke Bali yang tidak hanya melihat keindahan alam yang begitu indah, namun mereka juga ingin melihat budaya Bali yang sangat unik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Khususnya masyarakat Bali yang beragama Hindu pasti memiliki sebuah keyakinan yang diyakini mampu mewujudkan keharmonisan dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Salah satu ajarannya yakni Trita Karana yang berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna tiga hubungan harmonis yang menyebabkan suatu kebahagiaan untuk para umat manusia dalam kehidupannya, serta sejalan dengan tujuan agama Hindu yakni moksha yang memiliki makna sebuah tingkatan hidup lepas dari ikatan keduniawian. Namun, pada tahun ini, bahkan tahun-tahun sebelumnya, yakni dari tahun 2020 lalu, aktivitas orang-orang saat ini dibatasi oleh pemerintah, baik di Indonesia ataupun dunia. Hal tersebut bisa terjadi dikarenakan munculnya sebuah wabah virus corona yang menghantui seluruh pelosok dunia. Virus corona merupakan sebuah jenis virus baru dari coronavirus yang menular ke manusia, di mana virus ini menyerang siapa saja, mau orang itu pejabat, pengusahawan, anak-anak, orang dewasa, ataupun lansia tetap akan terkena oleh virus ini. Bahkan ibu-ibu mengandung dan menyusui tetap akan dilindas olehnya. Virus ini merupakan virus yang berasal dari Cina, karena orang yang pertama kali terinfeksi virus COVID-19 ini berasal dari Cina, tepatnya di kota Wuhan pada akhir periode bulan Desember 2019 lalu, sehingga terbentuklah nama COVID-19, di mana angka 19 diambil karena virus ini muncul pada tahun 2019. COVID-19 ini sangat cepat merembet ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus ini merupakan kumpulan virus-virus yang menginfeksi sistem pernapasan pada manusia, yang mengakibatkan infeksi pernapasan ringan seperti terkena flu, dan juga mampu mengakibatkan infeksi pernapasan berat seperti infeksi pada paru-paru atau pneumonia, hingga bisa menyebabkan kematian. Nah, dengan adanya virus ini menyebabkan masyarakat Bali sangat susah melakukan kegiatan upacara yatnya, dikarenakan diberlakukannya di kegiatan normal, di mana seluruh kegiatan manusia sudah diatur sedemikian rupa yang guna untuk memperkecil rasio penularan virus corona di Indonesia. Intinya adalah merubah kebiasaan sehari-hari kita menjadi lebih baik dalam pandemi ini. Dalam melaksanakan upacara yatnya tentunya tidak mudah dalam kondisi new normal di masa COVID-19 ini, dikarenakan pemerintahan pusat sudah menetapkan aturan untuk seluruh masyarakat dalam membatasi kegiatan sehari-hari mereka dan menetapkan protokol kesehatan agar dapat diterapkan yang tentunya diharapkan mampu memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Akan tetapi, upacara yatnya di Bali untuk new normal saat ini sebenarnya masih tetap berjalan, namun dalam pelaksanaan terbilang sangat berbeda sebelum adanya COVID-19. Hal utama yang harus dilakukan saat melakukan upacara yatnya adalah melaksanakan protokol kesehatan seperti menggunakan masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak saat berdekatan dengan orang lain, atau aturan tersebut dikenal dengan 3M. Kemudian saat kita
Sebagai umat Hindu ingin melakukan pelaksanaan upacara yatnya harus membatasi jumlah masyarakat yang datang ke pura untuk melakukan persembahyangan. Kebijakan yang ada di Bali pun sudah dirubah saat ini, di mana dalam persembahyangan di tempat suci maupun pura saat pandemi ini masyarakat hanya diperbolehkan hanya 25 orang saja, agar di dalamnya tidak berkerumunan dan tentunya sangat bertentangan dengan peraturan yang sudah diberlakukan. Dalam upacara yatnya sendiri terdiri dari 5 bagian yang disebut dengan pancayatnya, yang berasal dari bahasa Sanskerta tentunya. Yang pertama adalah panca yang artinya 5, kemudian kata yats yang mempunyai arti memuja, dan yatsnya mempunyai arti korban suci yang ditujukan kepada Sang Pencipta atau Ida Sang Yang Widewasa. Nah, kemudian ada pun 5 dari bagian tersebut, yakni ada dewa yatnya, fitra yatnya, resi yatnya, manusia yatnya, dan buta yatnya. Baik, yang pertama adalah dewa yatnya. Dewa yatnya adalah sebuah bentuk persembahan atau korban suci kepada Ida Sang Yang Widewasa beserta dengan manifestasinya dalam bentuk trimurti. Yang pertama ada Dewa Brahma sebagai Dewa Pencipta, kemudian ada Dewa Wisnu sebagai Dewa Pemelihara, dan yang terakhir adalah Dewa Siwa sebagai Dewa Pelebur. Kemudian yang kedua adalah fitrayatnya. Fitrayatnya adalah sebuah bentuk persembahan atau korban suci tulus ikhlas kepada roh-roh leluhur dan betara, karena merekalah yang membuat kita berada di dunia ini, di mana upacara ini bertujuan agar menyucikan roh-roh para leluhur agar mendapatkan tempat yang layak di kahyangan. Kemudian yang ketiga adalah resi yatnya. Resi yatnya adalah sebuah bentuk persembahan atau korban suci tulus ikhlas yang diperuntukkan untuk para resi, orang suci, pinandita, sundinggih, guru atau dosen, dan orang suci yang berhubungan dengan agama Hindu. Kemudian yang keempat adalah manusia yatnya. Manusia yatnya adalah suatu upacara suci yang bertujuan agar memelihara kehidupan dan mensejahterakan manusia selama hidupnya. Kemudian yang terakhir adalah buta yatnya. Buta yatnya adalah suatu bentuk upakara atau upacara suci yang tulus ikhlas kepada buta kala atau yang sering kita sebut dengan makhluk bawah, di mana buta kala merupakan sebuah kekuatan alam yang bersifat negatif yang perlu dilebur kembali agar bersifat positif, yang nantinya tidak akan mengganggu manusia yang berada di bumi pada saat melakukan kegiatan mereka. Nah, sehingga dalam melakukan semua pelaksanaan di atas, dari upacara dewa yatnya sampai dengan buta yatnya, jika dibutuhkan banyak orang untuk melaksanakannya, maka untuk new normal saat ini diharapkan untuk mengikuti himbauan pemerintah untuk maksimal 25 orang dan tetap melakukan atau melaksanakan 3M, yakni menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dengan orang sekitar. Dan saya harap agar virus ini cepat berakhir, agar kami sebagai umat Hindu bisa bangkit dari keterpurukan ini, dan tentunya kebudayaan kami ini agar tetap terjaga sampai kapanpun. Kita juga sebagai agama Hindu di Indonesia yang terkenal sangat magis, jangan lupa kita aturkan doa juga kepada yang di atas, atau yakni Ida Sang Yang Widewasa, agar dipermudahkan dalam kehidupan kita saat ini, karena Bali sangat tergantung pada sektor pariwisata dalam mencari sesuap nasi, sehingga kita harus bisa berbenah diri bahwa banyak sektor selain pariwisata dan budaya yang bisa kita pertontonkan. Namun, sebagai kita penerus bangsa atau generasi muda harus mampu beradaptasi dengan perubahan zaman, namun tidak meninggalkan tradisi-tradisi atau kebudayaan yang kita miliki, seperti belajar investasi, melakukan kegiatan saham ataupun yang baik untuk kita dan negeri kita, dan tentunya melakukan vaksinasi agar kekebalan pada badan meningkat. Sekian dari penjelasan mengenai upacara yatnya pada new normal. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati, dan saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya dan salam harmoni.